Pernyataan resmi terkait pemberitaan perbincangan di media sosial tentang kehadiran pengemudi kami dalam pertemuan bersama Wakil Presiden Republik Indonesia. Teruslah kalian fitnah kepada Gibran. Kalian gak sadar dengan fitnahan-fitnahan kalian itu adalah batu loncatan buat Gibran untuk naik lebih tinggi lagi. Jadi apapun yang kalian lakukan hari ini, kebohongan apapun pasti akan terbantahkan karena kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok yang hatinya ini sudah dikuasai sama iblis. Ya, mereka ingin menghancurkan Gibran dengan cara fitnahan-fitnahan rendahan, fitnahan-fitnahan keji, untuk dengan tujuan menghasut atau memprovokasi masyarakat agar supaya masyarakat mendukung gerakan mereka, yaitu memaksulkan Gibran. Merasa diri mereka lebih pintar, lebih berpengalaman dan lebih hebat dari Gibran, membuat mereka tidak sudi dipimpin oleh anak muda di negeri ini. Mereka tidak sudi dipimpin oleh Gibran, anak Jokowi, karena terlalu benci dan dendam mereka kepada Pak Jokowi selama pemerintahan Pak Jokowi. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Baru-baru ini viral teman-teman, kunjungan dari perwakilan-perwakilan ojol yang diterima di Istana Wapres memberikan aspirasi mereka pada Wakil Presiden Gibran, yang mereka diterima dengan baik, didengarkan dengan baik apa yang menjadi aspirasi mereka. Saya sudah menduga, belum ini menjadi bahan fitnah, saya sudah menduga pasti ini akan menjadi bahan fitnah oleh mereka yang akan menghancurkan Gibran. Terbukti, sangat-sangat terbukti. Jadi buat abang-abang ojol, ketika kalian sudah menginjakkan kaki kalian di Istana Wakil Presiden, ketika kalian sudah tercapture, kalian ngobrol dengan Gibran di Istana Wakil Presiden, kalian harus siap-siap untuk menerima konsekuensinya, yaitu apa? Difitnah. Karena YouTuber Nusantara sudah mengalami itu terlebih dulu. YouTuber Nusantara menginjakan kaki di Istana Wapres, menyampaikan visi misi YouTuber Nusantara, menyampaikan apa yang menjadi keluhan kami. Ketika keluar dari sana, detik itu juga beredar video-video fitnahan terhadap YouTuber Nusantara dan terhadap Wakil Presiden. Kami dikatai adalah ternak-ternak yang diberi makan oleh Wapres, ternak-ternak Jokowi. Kami adalah buzzer-buzzer bayaran Gibran dan sebagainya. Ya, itu adalah konsekuensi jika kita mendekat dengan Gibran atau dengan Pak Jokowi. Kita akan menjadi sasaran tembak mereka untuk menjadi bahan fitnah. Ya, viral dan sangat viral ketika ojol ini keluar. Ada yang mengatakan itu adalah orang yang menyamar, orang bayaran menyamar jadi ojol. Ada yang mengatakan soal sepatu lah. Ada yang mengatakan soal bahasa taruna-taruna lah. Yang mengatakan itu hanya berasal dari kepolisian atau tentara, teman-teman. Ya, ini adalah hal yang pantas untuk kita bantah. Jadi seperti biasa, ketika ada berita hoax, ketika ada berita bohong yang beredar, bukan hanya ditujukan kepada Gibran, teman-teman ya, kepada siapapun berita bohong yang beredar viral di tengah-tengah masyarakat, di situ hadir YouTuber Nusantara untuk melawan hoax. Dan kami bukan melawan hanya berdasarkan asumsi saja. Kami melawan bukan berdasarkan dengan dugaan-dugaan dan perkiraan-perkiraan, tapi kami melawan dengan data, dan ini bisa membantah. Dan pernyataan-pernyataan mereka soal fitnahan-fitnahan kepada Gibran dan ojol pasti akan terbantahkan. Kita saksikan dulu video-video yang beredar, teman-teman. Loh, perwakilan ojol panggil rekannya Taruna. Pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan sejumlah ojol di Istana Wapres pada Minggu 31 Agustus 2025 janggal. Pertemuan itu disebut sebagai forum menyerap aspirasi rakyat kecil. Yang lebih ramai dibicarakan publik justru bukan isi dialognya, melainkan penampilan para ojol yang dinilai janggal. Dari jaket yang masih terlihat baru hingga salah satu pengemudi yang memakai sepatu mirip Air Jordan dengan harga jutaan rupiah. Pesan kinclong ini menimbulkan pertanyaan, keseharian para driver biasanya jauh dari citra mewah semacam itu. Dan yang paling janggal, salah satu perwakilan menyebut rekannya sebagai Taruna. Padahal hanya menyebut Taruna saja janggal. Dan di sini sudah dibantahkan dengan komentar-komentar netizen yang itu benar-benar membantah dengan telak ya, bahwa itu anggota dari ojol itu biasa disebut Taruna. Ya, maaf kalau dia ikut komunitas ojol itu sebagai anggota biasa disebut Taruna. Sekali lagi maaf, bukan membela, tapi saya hanya membenarkan di komunitas ojol itu ada ketua umum, ada wakil ketua umum, ketua dan wakil URC, bendahara, sekretaris dan anggota. Nah, anggota ini disebut dengan Taruna ya, hanya dengan istilah-istilah saja mereka jadi bahan hoax, teman-teman.
bukan belain Gibran, itu yang rambut pirang ketua komunitas ojol di Cikarang. Datang aja ke sel Thermal Lipo Cikarang, dia selalu ada di situ. Sekali lagi, jika kebenaran pasti akan selalu menemukan jalannya, sehebat atau sebesar apapun fitnahan-fitnahan yang mereka tujukan kepada ojol-ojol dan Mas Gibran ini, teman-teman ya. Sangat rendah. Kalian tandai dulu. Ini airmall.id ini. Jadi jika kalian dengar ada suara wanita dengan ada mark airmall.id, jangan 100% percaya pemberitaan yang mereka lakukan, teman-teman. Mereka sampaikan. Nah, bisa jadi itu penggiringan opini dan fitnahan-fitnahan kepada seseorang. Jadi kalian tandai akun-akun yang berusaha untuk menghasut masyarakat. Jadi ojol-ojol yang ketemu dengan Wapres itu benar-benar difitnah nih, dari pakaian yang mereka pakai, dari sepatu, dari gaya mereka. Nah, di sini saya mau sampaikan dulu, teman-teman ya. Kami YouTuber Nusantara, saya buka ya. Info ini akan saya sampaikan. Untuk berkunjung ke Istana Wapres, itu harus diperhatikan cara berpakaian kita, nggak boleh sembarangan. Ini Istana Wakil Presiden Republik Indonesia loh, orang nomor 2. Masa kalian harus berpakaian compang-camping? Kalian harus memakai baju yang banyak noda atau debunya? Tidak mungkin kan? Makanya dipilih perwakilan-perwakilan dari ojol-ojol ini. Ya, dipilih dengan harus mereka berpakaian yang rapi dong. Ya, sekalipun memakai pakaian yang Gojek, tapi itu yang bersih, yang rapi. Karena kalian akan berkunjung ke Istana Wakil Presiden. Ya, harus berpakaian yang rapi. Kami YouTuber Nusantara diarahkan tidak boleh pakai pakaian celana jeans. Harus kain warna hitam. Tidak boleh pakai pakaian yang sembarangan, compang-camping atau apa. Kami harus pakai pakaian yang rapi. Bahkan kami buat seragam sendiri agar terlihat serasi dan sama kita semua pakai baju YouTuber Nusantara. Kita buat kemeja putih lengan panjang dan kemudian itu terlihat rapi. Dan kemudian ada salah satu anggota YouTuber Nusantara yang tidak sengaja pakai jeans. Itu ditegur sama Pas Pampres loh, teman-teman. Ya, jadi kita ke sana itu, ke Istana Wapres atau ke Istana Presiden itu diperhatikan cara berpakaian kita, ya. Tidak boleh compang-camping. Kalian saja, coba kalian, ya. Kalian mau pergi ke acara, misalnya acara pernikahan, atau kalian pergi ke ibadah-ibadah atau apalah, teman-teman, di acara-acara resmi. Kalian apakah mau berpakaian yang compang-camping? Kalian memakai celana pendek misalnya, atau kalian pakai baju ojek yang banyak debunya, ya, yang kotor? Pasti kalian tidak akan seperti itu. Pasti kalian diminta untuk berpakaian rapi. Ini Istana Wakil Presiden ya. Jadi itu adalah akun pemfitnah. Oke, sekali lagi ya. Kita langsung straight to the point untuk membantah hoax ini. Jadi di dalam kesempatan kali ini saya sudah menyediakan data-data yang bisa membantah berita hoax-hoax terkait dengan apa fitnahan-fitnahan yang sudah mereka tujukan kepada ojek online yang ketemu dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Yang saya tahu tujuan mereka adalah untuk memancing dan menghasut masyarakat agar supaya masyarakat membenci Gibran dan menghasut agar supaya mereka mendukung Gibran dimaksulkan. Kurang ajar, teman-teman. Manusia-manusia berhati iblis, mereka yang harus sebenarnya dipenjarakan, teman-teman, karena fitnahan-fitnahan ini. Dan kemudian saya akan menyampilkan ini klarifikasi. Ini ya, orang-orang yang ketemu dengan Wapres Gibran ya, mereka memberikan klarifikasi. Nah, seperti yang kalian lihat ini, abang ini ya, abang ini ya. Ini yang ada dalam pertemuan dengan Mas Wapres. Jika kalian masih kurang pada para taruna di wilayah masing-masing. Kecil, namun yang lebih ramai dibicarakan aspirasi rakyat kecil. Namun yang lebih ramai dibicarakan publik justru bukan isi dialognya, melainkan penampilan para ojol yang dinilai janggal. Dari jaket yang masih terlihat baru mereka ya, hingga salah satu fix ya mereka ya. Nah, ini klarifikasinya. Akunnya dikeluarin. 2000 perjalanan, Bang. 2000 perjalanan. Mereka bisa membuktikan, membantah dengan sangat gampang karena mereka mempunyai kebenarannya, teman-teman. Bukan di luar mitra ya. Salam. Mantap. Ojol asli, ojol asli. Ojol asli. Jadi jangan mudah percaya dengan pembohongan-pembohongan, dengan fitnah-fitnah. Jangan menjadi masyarakat yang mudah percaya dengan upaya-upaya penghasutan, teman-teman. Masih belum cukup. Ya, itu klarifikasi dari ojol yang ketemu dengan Wapres sendiri. Mereka memberikan klarifikasi dengan menunjukkan bukti akun mereka yang dari perjalanan ada 2000 perjalanan. Dan mereka masing-masing bisa membuktikan itu, teman-teman. Dan itu bisa dibuktikan sama di kolom-kolom komentar. Ya, di kolom-kolom komentar kalian baca saja. Fitnah-fitnah yang ada itu, bahkan netizen-netizen yang berada di area sana, apalagi yang ojol-ojol di sana, bisa membantah. Ya, masih belum cukup. Saya ada bukti lagi, teman-teman.
Kalau masih belum cukup, saya akan tunjukkan pernyataan resmi dari perusahaan ojek online itu sendiri. Ya, perusahaan ini yang akhirnya memberikan klarifikasi. Yang pertama dari InDrive nih teman-teman. Ini dia ya, InDrive. Pernyataan resmi terkait pemberitaan perbincangan di media sosial tentang kehadiran pengemudi kami dalam pertemuan bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Minggu 31 Agustus 2025. Kami menegaskan bahwa kedua orang tersebut adalah pengemudi aktif InDrive yang telah bergabung sejak tahun 2020 dengan penuh dedikasi. Mereka adalah bagian penting dalam komunitas InDrive. Kami bangga atas kerja keras para pengemudi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi penumpang setiap harinya. Kehadiran mereka dalam pertemuan tersebut adalah bentuk jawaban dari undangan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami menentang segala bentuk ancaman kekerasan ataupun intimidasi terhadap pengemudi kami sebagai satu keluarga besar. Kami saling jaga dan jalan bersama. Jakarta, 2 September 2025. Ya teman-teman, jadi itu ada surat resmi dari InDrive. Dan selanjutnya dari Goto. Ya, ada Goto ya. Aku tahu cuma Gojek ya. Oh, ternyata Goto ini Gojek Tokopedia teman-teman. Pada hari Sabtu kami dan aplikator lain dihubungi oleh kantor Wakil Presiden untuk menghadirkan perwakilan mitra ojol dari seluruh aplikasi dalam dialog bersama Wapres. Tujuannya adalah untuk mendengar langsung aspirasi dan harapan para mitra. Kami pun ingin menegaskan bahwa Muhammad Rahman Thohir atau yang akrab disapa Cang Rahman, salah satu peserta dialog yang ramai menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini adalah benar mitra aktif Gojek sejak 2015. Kami sangat mengapresiasi setiap undangan resmi yang ditujukan kepada mitra driver. Karena dengan demikian, kami bisa memastikan mitra yang hadir benar-benar mitra aktif kami yang sehari-hari bekerja, terlibat dalam komunitas, dan dipercaya oleh rekan-rekannya. Aspirasi yang disampaikan pun murni dari para mitra sendiri, mulai dari permohonan dukungan bagi keluarga rekan yang selalu telah berpulang, solidaritas sesama pengemudi, hingga harapan agar situasi tetap aman dan damai. Bagi kami, setiap ruang dialog dengan pemerintah adalah kesempatan berharga. Kami percaya suara tulus para mitra adalah fondasi terkuat untuk mencari solusi bersama demi masa depan yang lebih baik. Sudah ada 2 pernyataan resmi dari perusahaan ojek online itu sendiri. Yang terakhir ini dari Maxim, teman-teman. Siaran pers, pernyataan media terkait status mitra pengemudi Maxim yang hadir pada pertemuan perwakilan ojek online dengan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jakarta, menanggapi pemberitaan mengenai status mitra pengemudi Maxim yang hadir pada pertemuan antara perwakilan ojek online dengan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berikut adalah pernyataan dari Maxim Indonesia. Kami menyampaikan bahwa mitra pengemudi yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah pengemudi resmi yang terdaftar di platform Maxim dan aktif melayani masyarakat. Pertemuan dalam minggu 31 Agustus 2025 merupakan agenda resmi atas arahan kantor Wakil Presiden yang melibatkan perwakilan mitra ojol dari seluruh aplikasi. Tujuannya adalah untuk berdialog mengenai kondisi di lapangan sekaligus menyerap masukan yang disampaikan pribadi secara langsung oleh para pengemudi. Kehadiran mereka sebagai tamu undangan merupakan hasil kesepakatan dan inisiatif mitra pengemudi sendiri dalam kapasitasnya sebagai perwakilan dan seterusnya, teman-teman. Jadi sangat mudah terbantahkan. Fitnahan-fitnahan yang keji dilakukan oleh para pembenci oleh Gibran Rakabuming Raka ini, oleh mereka yang berniat dari awal ingin memaksulkan Gibran, oleh mereka yang kalah di Pilpres dan tidak mau menerima kekalahan bahwa dikalahkan sama anak yang mereka katakan bau kencur. Mereka tidak terima sampai hari ini dan terus-menerus melakukan upaya-upaya untuk memaksulkan Gibran tanpa mereka sadari tindakan-tindakan rendahan yang mereka lakukan, tindakan-tindakan yang begitu rendahnya mereka lakukan itu padahal sebenarnya hanya memberikan amunisi dan semangat kepada Gibran. Ya, singkatnya seperti ini, teman-teman. Mereka menciptakan serangan fitnahan dan kemudian ketika kebenaran itu membantah fitnahan mereka, Gibran banjir simpati. Tambah lagi kecintaan masyarakat kepada Gibran. Ini yang dialami oleh Pak Jokowi kemarin-kemarin. Yang Gibran alami hari ini adalah apa yang dialami oleh Pak Jokowi kemarin. Banyak yang memfitnah, banyak yang merendahkan, menghujat, mencaci Pak Jokowi diam. Akhirnya ketika kebenaran membantahkan fitnahan, cacian mereka itu, Pak Jokowi banjir simpati. Itu yang dialami Gibran hari ini. Teruslah kalian fitnah kepada Gibran. Kalian gak sadar dengan fitnahan-fitnahan kalian itu adalah batu loncatan buat Gibran untuk naik lebih tinggi lagi. Apapun yang kalian lakukan hari ini, kebohongan apapun pasti akan terbantahkan karena kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Saya Vicky pamit. See you on the next video and God bless. Bye guys.